Kalian pernah dengar nggak gimana sebuah bisnis, terutama di industri makanan, bisa runtuh hanya karena isu atau gosip yang nggak benar? Bayangin aja, konsumen sekali dengar kabar miring langsung ragu buat datang lagi. Padahal belum tentu kabar itu benar. Nah, salah satu contoh nyata ada di Bakmi JM, restoran legendaris yang beberapa kali kena rumor negatif, mulai dari isu bahan makanan sampai soal kehalalan produk. Dan menariknya, rumor seperti ini bukan cuma sekadar cerita, tapi bisa benar-benar bikin pelanggan berkurang dan reputasi jatuh. Di video kali ini, saya mau membahas apabila saya ada di tim manajemen Bakmi JM, strategi komunikasi apa sih yang harus saya lakukan untuk menghadapi rumor negatif di masa depan. Saya juga bakal jelasin kenapa langkah itu penting dari sisi etika, plus kasih contoh perusahaan lain yang pernah ngalamin hal serupa. Kalau ngomongin rumor negatif, ini sebenarnya ancaman serius loh. Buat bisnis makanan, isu sekecil apapun bisa jadi besar karena langsung nyambung ke rasa aman konsumen. Kalau saya ada di tim manajemen Bakmi JM, langkah pertama yang akan saya lakukan adalah transparansi proaktif. Perusahaan harus terbuka banget nih soal bahan baku, proses masak, sampai sertifikasi halal. Contohnya bisa dengan bikin konten di media sosial tentang dapur terbuka atau nunjukin asal bahan dari pemasok yang terpercaya. Langkah kedua adalah respon cepat dengan bukti nyata. Di zaman sekarang, rumor bisa viral dalam hitungan jam. Jadi, penting banget punya tim krisis yang siap kasih klarifikasi resmi, lengkap dengan sertifikat atau bahkan video proses produksi. Konsumen butuh fakta, bukan sekedar pernyataan. Langkah selanjutnya itu adalah melibatkan pihak ketiga yang kredibel. Kalau yang ngomong cuma perusahaan, bakal sering dianggap pembelaan loh. Tapi kalau ada BPOM, MUI, atau media besar yang ikut bicara, kepercayaan publik jadi lebih kuat. Yang keempat itu adalah menguatkan narasi positif. Jangan cuma fokus membantah rumor, tapi perbanyak juga cerita baik seperti program corporate social responsibility, kisah loyalitas karyawan, atau testimoni pelanggan. Narasi positif bisa jadi penyeimbang sehingga orang lebih ingat hal baik daripada gosip miring. Strategi ini bukan sekadar teori doang loh, tapi sudah terbukti di banyak perusahaan. Misalnya itu ada di Subway, Amerika. Pernah diterpa isu bahwa roti mereka mengandung bahan kimia yang juga dipakai di industri karet. Alih-alih buat nutupin, Subway justru transparan. Mereka reformulasi resep, hapus bahan itu, dan ngumumin langsung ke publik. Hasilnya, konsumen justru makin percaya karena merasa dihargai. Contoh lain datang dari KFC di Tiongkok. Mereka pernah dituduh pakai ayam dengan obat pertumbuhan berlebihan. Respon mereka adalah nunjukin data pemasok, buka audit bersama otoritas pangan, dan klarifikasi cepat lewat media. Hasilnya, kepercayaan publik berhasil dipulihkan. Nah, dari kasus itu, kita bisa lihat kunci dalam menghadapi rumor negatif ada di kecepatan respon, transparansi, dan kolaborasi dengan pihak terpercaya. Jadi, menghadapi rumor negatif bukan cuma soal membela diri ya, tapi soal menunjukkan integritas. Dengan komunikasi yang transparan, respon yang cepat, melibatkan pihak kredibel, dan memperkuat narasi positif, Bakmi JM bisa tetap menjaga reputasi sekaligus memperkuat hubungan emosional dengan konsumen. Prinsip etis yang dipegang jelas yaitu kejujuran, tanggung jawab, dan rasa hormat kepada konsumen. Dengan cara ini, Bakmi JM bukan hanya bisa bertahan dari isu, tapi juga makin membuktikan diri sebagai restoran legendaris yang layak dipercaya sampai generasi berikutnya.